Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Langkung masih saya masih semangat. Semangat, tugas semangat terus. makin banyak. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Sebagaimana telah kita rencanakan, sekarang kita akan berdiskusi tentang tema Smart ASN. Ya. Kenapa kita pilih Smart ASN? Karena ini sebagai pilar untuk menuju smart governance ya. Jadi cukup penting kita memperdalam keilmuan tentang smart ASN. Baik sebagai pengantar ya mungkin saya di sini sebagai moderator. Kenapa smart ASN menjadi topik kita? Sesuai dengan 5 arahan Presiden dalam upaya percepatan transformasi digital, pengembangan SDM merupakan salah satu fokus Presiden. Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun yang pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring yang akan dihadapi oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kita sebagai ASN di dalamnya. Terkait dengan kompetensi literasi digital, ya berdasarkan dengan arahan Pak Presiden juga, poin ini membawa pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM terkait dengan talenta digital, literasi digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia. Salah satunya adalah sumber daya manusia ASN agar lebih bijak dalam mengakses digitalisasi. Oke, baik teman-teman, kita akan berdiskusi ya malam hari ini tentang kurikulum literasi digital. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada empat kurikulum yang diterapkan. Yang pertama terkait dengan digital skill, digital kultur, digital etnik, dan yang terakhir adalah digital safety. Nah, sekarang sesi diskusi silakan pada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan beberapa poin kurikulum tadi terkait literasi digital. Apakah ada yang ingin memberikan pandangannya terkait digital skill? Mohon izin, topik terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kalau menurut saya di dalam jurnal Ayu Mustika tahun 2025 saya pernah baca itu ada definisi dari Farlar kawan-kawan pada 2017. Di sana menyatakan bahwa digital skill ini mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien untuk tujuan. Menurut UNESCO dan Digicom, digital skill adalah kemampuan digital tidak hanya sekedar bisa mengoperasikan komputer, tapi juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja kolaborasi dan pelayanan publik. Mungkin dari saya hanya itu aja, Pak Opik. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Mentari atas gagasannya terkait dengan digital skill ya. Sangat keren sekali. Itu bagaimana kemampuan kita harus ditingkatkan ya, terkait dengan digital skill. Baik, saya pun akan memberikan pandangan. Menyinggung, Gimana Kang? izin menambahkan, Boleh, boleh Kang. menyinggung tentang menyinggung tentang digital skill, eh, eh, di zaman sekarang ini.
dengan keterampilan atau skill digital yang mumpuni itu bisa loh menjadi orang yang sukses, menjadi konten kreator. Betul, betul Kang. Sepakat, sepakat. Kalau ASN boleh nggak ya nyambi jadi konten kreator? Wah, boleh tuh. Banyak juga konten-konten kreator dari ASN. Iya, betul, betul. Banyak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Lumayan Iqbal. buat mengisi waktu luang. Ya. Mm-mm, betul sekali. Cuma saya suka agak grogi Bapak Ibu kalau dengar suara sendiri dalam bentuk video. Oke, baik, Pak Ibu. Ya. Berikutnya terkait dengan kurikulum literasi digital itu ada yang namanya digital kultur ya. Mungkin ini saya izin menyampaikan Bapak Ibu, digital kultur ini ya merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Jadi mungkin peran digital dalam eh, membudayakan kultur ya, terutama digital ini bisa membagikan mungkin terkait dengan wawasan kebangsaan lebih luas lagi, bisa lebih merata lagi, menjangkau lebih banyak orang lagi ya, terkait wawasan kebangsaan, terkait nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sehingga isi digitalisasi atau media-media sosial ini tidak dipenuhi oleh konten-konten yang kurang pas atau kurang baik. Itu terkait dengan digital kultur, Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya mungkin ini ada yang ingin menyampaikan juga terkait dengan digital etnik. Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, mungkin mungkin saya bisa ya menambahkan dari pandangan pribadi, koreksi saya kalau salah tentang pilar literasi digital di bagian digital etnik ini. Eh, di era digital yang sangat cepat ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Semua dilakukan secara daring, namun kemudahan ini juga membawa tantangan yang baru. Disinilah pentingnya digital etik atau eh, etika dalam berdigital. Etika digital merupakan seperangkat prinsip yang mengarahkan kita untuk menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. eh dengan menerapkan etika digital, kita menciptakan lingkungan online yang aman, inklusif, dan positif. Beberapa nilai penting dalam etika digital yaitu diantaranya menghargai privasi orang lain, menghindari penyebaran hoak atau berita palsu, kemudian menggunakan kata-kata yang sopan dalam berkomunikasi di sosial media atau secara daring, dan menghargai hak cipta atau karya intelektual orang lain. Maka dari itu, mari mulai dari diri kita sendiri, gunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat dan jadilah teladan dalam dunia digital. Karena di balik setiap klik selalu ada dampak negatif. Maka dari itu kita harus menjaga-jaga dan memahami dari digital etnik ini atau etika dalam berdigital. Mungkin itu sih pengetahuan saya tentang digital etnik. Aupik, Penting ya, soalnya sekarang banyak kasus itu undang-undang ITE mungkin karena nggak iya. memperhatikan itu ya. Mm-mm. Sekarang kan itu tuh yang lagi rameh tuh. Ada pendaki cewek di gunung yang joget-joget TikTok, kemudian di posting itu eh, katanya tidak beretika. Padahal kan
ya hal yang biasa mungkin, tapi bagi sebagian orang itu hal yang tidak beretika, di gunung joget-joget gitu. Betul, betul, betul. Nah, ini juga awas teman-teman yang suka bermedia sosial, ini harus hati-hati ya. Oke, baik. Berikutnya mungkin ini yang terakhir ya tentang kurikulum literasi digital, yaitu bagaimana literasi digital safety. Ya. Oke, baik Pak Opik. Saya akan menjelaskan apa itu digital safety. Digital safety merupakan kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memastikan data instansi terlindungi, akses terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan secara sah dan aman, penggunaan media sosial serta perangkat digital tidak menimbulkan risiko kebocoran informasi atau pelanggaran etika. Berikut beberapa tips agar data kita aman. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang ketiga, waspadai email dan pesan palsu. Yang keempat, gunakan perangkat dan jaringan yang aman. Dan yang terakhir, tingkatkan literasi dan kesadaran digital. Terima kasih Pak Opik. Oke, berarti jangan sembarangan ya Teh ya. Kalau pakai email, pakai apa ya, Iya Pak, betul. takutnya ada Pantesan biodata. suka ada ya kasus. Pantesan ya suka Iya, ada kasus yang apa eh, akun sosial medianya dibajak, terus dikirimi dengan konten-konten yang tidak senonoh. Itu mungkin karena digital safety-nya kurang ya Teh ya. iya Pak, betul itu. Terus kalau Mm-mm. untuk kata sandi itu harusnya yang unik-unik, jangan 1 sampai 8 kayak gitu. Mm-mm. Tahu kayaknya tuh kata sandi siapa ya. Baik, teman-teman, terima kasih. Menarik sekali ya diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan kita eh, menambah wawasan kita terkait pentingnya kita memiliki kompetensi literasi digital ya. Tadi sudah dijelaskan kurikulumnya mulai dari digital skill yang harus kita punya, digital kultur kita harus memahami, digital etnik pun kita harus sadar dan memaknai serta pentingnya digital safety ya supaya kita dalam bermedia sosial mendapatkan perlindungan data pribadi dan tidak bisa disalahgunakan oleh banyak orang. Saya kira itu mungkin ya teman-teman semua terkait diskusi kita kenapa penting ya Smart ASN ini belajar tentang literasi digital. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di kegiatan diskusi berikutnya. Ya, semoga sehat-sehat terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.